Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Sanair terkait dengan faktor-faktor yang penting untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di sini disampaikan bahwa selain batas usia dan masa kerja, inilah faktor penting yang wajib diperhatikan honorer agar dapat diangkat P3K 2024. Nah, Bapak Ibu, kalau selama ini sudah banyak informasi yang sampai kepada Bapak Ibu honorer terkait dengan syarat atau kriteria honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K, maka pada pertemuan kali ini ada hal baru yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu honorer agar pada tahun 2024 Bapak Ibu honorer memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN P3K. Nah, apa kira-kira hal tersebut Bapak Ibu? Mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Perlu diketahui bahwa untuk bisa melaju menjadi aparatur sipil negara, ternyata tidak hanya tergantung pada masa kerja dan batas usia honorer. Selain daripada masa kerja dan usia honorer, ada beberapa faktor penting yang perlu diketahui oleh honorer dan hal tersebut perlu dipenuhi agar bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun 2024 tahun depan. Terdapat syarat dan ketentuan yang harus dicermati oleh para tenaga honorer sebelum berjuang untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berikut ini syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan oleh seluruh tenaga honorer yang bermimpi segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K selain daripada batas usia dan masa kerja yang lama. Jadi hal ini nantinya ini wajib dipenuhi oleh Bapak Ibu ya. Selain batas usianya, demikian dengan masa kerjanya, ya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Mari kita simak bersama. Pertama, integritas yang tinggi. Sebelum melakukan pendaftaran terlebih dahulu, pastikan bahwa honorer mempunyai rekam jejak yang baik dan tidak pernah terlibat tindak kejahatan. Ini adalah satu bukti bahwa Bapak Ibu honorer memiliki integritas yang tinggi, yaitu rekam jejak selama honorer baik dan tidak pernah terlibat tindak kejahatan. Hal tersebut tentunya menjadi pertimbangan dan penilaian yang krusial bagi honorer sebelum pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang kedua, kualifikasi pendidikan yang sesuai. Selanjutnya adalah kualifikasi pendidikan terakhir yang sesuai. Adapun ketentuan pendidikan terakhir juga diusahakan linear dengan program studi yang diambil. Yang ketiga, kompetensi profesional. Tenaga honorer harus memiliki keahlian profesional yang dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan dalam jabatan yang diincar. Hal ini bisa membantu menambah nilai mereka dalam penilaian kelak ke depan. Yang keempat, kesediaan ikut ujian. Tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K wajib mengikuti semua alur ujian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, memperhatikan kondisi kesehatan. Adapun penentu honorer bisa semangat dan stabil dalam mengerjakan ujian
juga dilihat dari kesehatan fisik dan mentalnya. Sehingga dalam hal ini faktor kesehatan sangat penting untuk diperhatikan selain persiapan materi yang akan diujikan dalam tes. Yang keenam, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai seorang aparatur sipil negara, sudah hal biasa apabila mendapatkan penempatan tugas di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di wilayah yang terpencil atau yang disebut dengan daerah 3T, terluar, terjauh, dan terdepan. Sehingga sebelum mengikuti serangkaian tes, sebaiknya para pelamar sudah mempersiapkan diri apabila nantinya mendapatkan penempatan di instansi yang berada jauh dari tanah kelahirannya. Selain 6 poin berikut, tak kalah penting para peserta seleksi P3K juga meminta doa kepada orang tua apabila masih ada. Hal tersebut dipercaya dapat mempermudah peserta dalam menghadapi segala ujian yang ada. Itulah informasinya Bapak Ibu, dan kemungkinan Bapak Ibu honorer bertanya-tanya, apakah semuanya ini wajib dipenuhi? Sebaiknya iya Bapak Ibu, ya. Kecuali untuk tahun depan, tahun 2024. Kalau di sini tadi disampaikan bahwa ini wajib ikut tes atau bersedia mengikuti tes, ya, maka ke depan tentunya itu berbeda mekanismenya. Karena pengangkatan honorer pada tahun 2024 sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah bahwa honorer diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes dengan 2 alur, yaitu alur P3K penuh waktu dan alur P3K paruh waktu. Nah, tentunya seleksi tesnya itu tidak ada. Maka yang ada adalah penataan yang dalam hal ini adalah verifikasi dan validasi data honorer. Nah, seleksinya ya mungkin hanya sejauh seleksi berkas, dokumen, atau kelengkapan administrasi saja. Namun itu pun belum bisa kita pastikan apakah hanya itu. Tetapi sebaiknya Bapak Ibu honorer bersiap-siap untuk diangkat menjadi ASN P3 ke depan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Untuk bisa diangkat Bapak Ibu menjadi ASN P3K, banyak hal-hal yang perlu dipenuhi. Dan faktor utama sebagaimana info terakhir yang disampaikan langsung oleh BKN dan Menpan RB bahwa pengangkatan 2024 itu berdasarkan pemeringkatan kinerja Bapak Ibu honorer selama tahun 2023 tahun ini. Itulah informasinya Bapak Ibu, semoga apa yang diimpikan oleh Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K bisa ternyatakan di tahun 2024 tahun depan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.